Selamat malam pemirsa, banyak yang menyayangkan aksi Presiden Joko Widodo yang mengomentari soal debat Capres kemarin. Selain itu, Presiden juga mengusulkan format debat Capres-Cawapres 2024 diubah. Padahal itu sudah menjadi ranahnya KPU. Jangan-jangan ini bentuk kepanikan Presiden yang takut jagoannya kalah di Pilpres. Karena sudah rahasia umum jika Presiden sangat berpihak ke salah satu paslon. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Presiden Rasa Tim Sukses. Bersama saya Fitri Megantara. Presiden Rasa Tim Sukses. Presiden Joko Widodo kiranya galau betul menyaksikan debat calon presiden edisi kedua Minggu 7 Januari lalu. Saking galaunya, dia salah arah dalam menyikapi perdebatan itu, lalu mengusulkan usulan yang jelas-jelas salah. Tidak jelas kenapa Joko Widodo tampak galau. Dia hanya menilai bahwa debat tersebut kurang menampilkan substansi dan visi para capres. Dia menganggap para capres justru menampilkan adegan saling serang di panggung yang sudah mengarah ke personal dan tidak ada hubungannya dengan konteks debat. Kata dia, hal ini kurang memberikan mengedukasi masyarakat yang menonton. Tak cukup memberikan penilaian, Presiden Joko Widodo lantas mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU agar format debat diubah. Tidak dijelaskan secara rinci perubahan apa yang dia inginkan. Format debat ialah domain KPU. Format juga tidak begitu saja berlaku di debat kedua capres, tetapi telah menjadi aturan main di dua debat sebelumnya, baik antar capres maupun antar cawapres. Jadi, tidak ada pembenaran secuil pun bagi Presiden mengusulkan perubahan format. Apalagi usulan itu baru dilontarkan setelah Capres Prabowo Subianto kedodoran menjadi bulan-bulanan serangan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam perdebatan. Alasan bahwa debat mempertontonkan adegan saling serang secara pribadi mengada-ada. Debat kedua Capres memang seru dan panas, tapi publik tahu semua masih berlangsung di koridor yang benar. Tidak ada tendensi pribadi dari Anies dan Ganjar saat menyerang Prabowo. Seluruh serangan diarahkan pada kebijakan, pada gagasan Prabowo yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Benar bahwa Anies dan Ganjar ingin menjatuhkan Prabowo. Keduanya pun ingin saling menjatuhkan. Dan itulah esensi debat. Yang penting, cara yang ditempuh benar, tidak menyentuh ranah personal. Urusan pribadi, tidak menjebak. Dan itulah yang ditunjukkan di panggung debat. Kalau memang Joko Widodo ingin debat lebih substantif, kenapa dia tidak mengusulkan perubahan format ketika anaknya, Gibran Raka Buming Raka, merusak etika perdebatan dalam debat cawapres? Kenapa Presiden seakan menganggap lumrah nafsu besar Gibran untuk menjatuhkan Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD dengan mengajukan pertanyaan jebakan? Bagi Presiden, mengomentari perdebatan antar capres amatlah tak elok. Bagi seorang kepala negara, membela salah satu capres yang tidak mampu menjawab pertanyaan rivalnya sangatlah tidak patut. Bagi pemimpin tertinggi, mengurusi hal teknis seperti mengusulkan perubahan format debat tidak hanya tidak elok, tak patut, tapi juga berbahaya. Kita apresiasi KPU yang menolak usulan Joko Widodo. Mengomentari, membela kandidat, dan usul format segala macam adalah urusan publik, pengamat, atau tim sukses. Karena Joko Widodo juga cawe-cawe, ia semakin menegaskan keberpihakan dirinya kepada Prabowo Gibran, kendati di mulut selalu berkata netral. Tugas Presiden ialah memastikan demokrasi berjalan baik lewat pemilu yang jujur, adil, bebas dari intervensi kekuasaan. Bukan sebaliknya malah memihak salah satu kandidat yang pasti akan menyebabkan ketidakjujuran dan ketidakadilan. Kalau keberpihakan yang diinginkan,
Sekalian saja Pak Joko Widodo masuk tim sukses Prabowo Gibran sehingga bisa berkomentar, membela, dan mengusulkan hal-hal teknis perdebatan. Pak Presiden bahkan bisa duduk di deretan bangku pendukung lalu bersorak-sorak memberikan semangat saat debat. Jika itu adanya, kita jamin rakyat akan terhibur. Pemirsa, kita akan segera mengulasnya bersama Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Selamat malam, Bang Elman. Malam, Mbak Rara. Apa kabarnya malam hari ini, Bang Elman? Baik. Bang Elman, memang apa salahnya sih seorang presiden mengomentari soal debat? Atau justru karena ia seorang presiden ini menjadi tidak lazim? Ya, pertama itu bukan tupoksinya ya. Karena tupoksinya presiden dalam soal pemilu ini adalah menjaga kelancaran dan kualitas berlangsungnya demokrasi di 5 tahunan. Itu penting. Itulah tugas pokok dia. Tugas pokok yang lain adalah bagaimana memastikan seluruh ASN, TNI, Polri betul-betul netral. Inilah sebetulnya tanggung jawab utama daripada presiden. Kalau menyangkut misalnya soal perdebatan, soal misalnya dia melihat cara perdebatan ini tidak bagus, itu menjadi domain dari KPU. Itu KPU yang menentukan itu. Dan memang 3 kali kita menyelenggarakan debat capres 2009, 2014, 2019, semua formatnya seperti ini kok. Apa yang salah? Jadi sekali lagi, menurut kalau ya publik bisa mengartikan ketika presiden bicara tentang debat, bahkan meminta format di format ulang, ya jangan salahkan kalau publik berprasangka lain. Ini jadi presiden rasa tim sukses seperti itu, Bang? Ya lebih kurang seperti itu. Ya kalau memang bahkan publik bisa beranggapan ini jangan-jangan karena salah satu yang ikut kontestasi presiden ini dan wakil presiden ini adalah putranya Gibran. Sehingga apapun yang disampaikan presiden pasti diterjemahkan, oh ini keberpihakan. Jadi pernyataan-pernyataan presiden itu publik beranggapan bahwa presiden telah berpihak kepada paslon tertentu. Bahkan secara mereka menunjuk ini jangan-jangan memang presiden lagi berpihak kepada paslon Prabowo Gibran. Ini lagi-lagi anggapan ya. Anggapan ya, tapi kan presiden selalu berkata soal netralitas, Bang, seperti itu. Ini seperti kontradiktif dengan omongannya atau seperti apa? Ya, boleh aja presiden selalu menyatakan netral. Bahkan dia mengumpulkan kepala daerah kan, bahkan setiap saat jaga netralitas, jaga netralitas. Tapi kan kenyataannya orang menerjemahkan ternyata di balik itu semua, ya memang dia dianggap orang masih cawe-cawe gitu kan. Jadi sekali lagi masih ada waktu buat presiden, tolonglah betul-betul jaga netralitas. Karena apa? Salah satu pesertanya itu adalah putra beliau. Dan apapun pernyataan presiden, bahkan ketika dia makan malam dengan Pak Prabowo di salah satu restoran di Menteng, orang juga menerjemahkan ini jangan-jangan presiden tidak netral lagi nih gitu kan. Bahkan pertemuan itu dilakukan sebelum debat seperti sebelum debat. Nah, ini. Jadi saya pikir ya masyarakat sebetulnya berharap Pak Jokowi laksanakanlah tugas utamanya bagaimana supaya pemilu Pilpres ini berlangsung lancar dan berkualitas dan tidak ada ASN, TNI, Polri yang
tidak netral. Oke, nah berbicara mengenai komentar Presiden mengenai debat dan ada usulan untuk merubah format walaupun kemudian KPU sudah mengatakan tidak ada kemudian yang berubah formatnya. Tapi mungkin publik juga mempertanyakan momentumnya Bang. Kenapa harus setelah debat ketiga? Kenapa kemudian reaksinya tidak dilakukan pada saat debat pertama ataupun debat kedua seperti itu Bang? Ya memang mungkin kalau publik menerjemahkan seperti ini. Oh waktu debat pertama apalagi debat kedua terkesan mungkin ya katakanlah dari situ semua paslon yang ada dalam hatinya Pak Jokowi mungkin bagus ya. Nah, paslon ketiga ini kebetulan ada paslon yang keteter. Yang padahal itu tupoksinya kan. Dan publik melihat apapun yang ditanya yang mereka terjemahkan penyerangan oleh paslon 1 sama paslon 3, semua itu dalam batas-batas yang memang sepantasnya dipahami dan diketahui oleh Menteri Pertahanan. Karena dia on duty. Jadi sebetulnya publik tadinya beranggapan topik ini yang betul-betul keteter paslon 1 sama paslon 3 karena mereka bukan berlatar belakang militer. Dan tidak pernah menjabat Menteri Pertahanan. Karena yang Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan dan seorang militer, mestinya ya apapun yang ditanya oleh paslon 1, paslon 3, semua di luar kepala, cespleng dia jawab itu ya. Nah, di luar dugaan ya hampir ya beberapa pertanyaan mereka tidak terjawab. Kan begitu. Oke, apakah tapi reaksi ini merupakan Bang Elman melihatnya bentuk kepanikan, bentuk kegalauan? Tahan dulu jawaban dari Bang Elman. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Presiden Joko Widodo dalam statementnya saya kira cukup terang dan jelas melakukan endorsement termasuk juga pembelaan terhadap Prabowo Subianto. Nah inilah yang saya kira tidak elok karena membuat kontestasi itu tidak sehat. Mengingat salah satu kandidat mendapatkan sokongan dari Presiden, lalu kandidat yang lain justru mendapatkan nir apresiasi seolah-olah bahwa debat itu tidak mengedukasi. Maka sekali lagi Presiden seharusnya tidak berkomentar dalam hal-hal yang ranahnya itu adalah teknis debat. Presiden seharusnya cukup mengapresiasi bahwa debat itu berjalan lancar atau tidak. Apakah KPU kemudian menyediakan waktu yang cukup atau tidak, itu saya kira sudah selesai. Tapi kalau sampai masuk pada bahasan tema, termasuk statement dari salah satu kandidat, itu sudah terang sekali adanya pembelaan. Bang Elman tadi dikatakan Presiden seharusnya tidak berkomentar soal debat seperti itu ya. Ketika kemudian Presiden sudah berkomentar, kemudian asumsinya kemudian melihat ini Presiden kenapa harus reaktif sih? Apakah sebagai bentuk kepanikan atau seperti apa? Bagaimana Bang Elman? Ya pasti banyak berbagai anggapan ya. Pastilah sebagian masyarakat pasti menerjemahkannya ini salah satu bentuk kepanikan setelah melihat pergerakan paslon 1, paslon 3 itu makin bagus, jadi ada kekhawatiran. Jadi yang mestinya tidak perlu, boleh khawatir, tapi itu tidak boleh terucap terbuka di depan umum. Kalau ini kan terbuka, bahkan membuat pernyataan di depan pers. Jadi artinya sengaja memberi pernyataan, kan begitu. Nah, memang benar kata netizen tadi, bahwa dari pernyataan itu bisa ditafsirkan bahwa Presiden telah secara terang-terangan menyatakan keberpihakan kepada Pak Prabowo sama Gibran. Itu kan menurut netizen tadi ya. Dan saya khawatir anggapan yang sama, pendapat yang sama juga terjadi di masyarakat yang lainnya. Nah, bagaimana kalau itu benar-benar, kalau anggapan masyarakat, sebagian besar masyarakat seperti itu. Kan buat Presiden kan tidak bagus. Sebab sebagai Presiden, dia tidak pantas ngomong gitu. Kecuali kalau dia menempatkan diri sebagai rakyat biasa. Kalau sebagai rakyat biasa, boleh ngomong apa saja. Tapi sebagai Presiden,
sepantasnya presiden tidak boleh menyatakan seperti itu. Karena yang menilai debat itu bukan presiden, masyarakat yang menilainya. Mereka lah yang berhak menilai apakah dalam perdebatan itu terjadi serang menyerang. Apakah dalam perdebatan itu ada penyerangan ke pribadi. Tapi bukan seorang presiden. Karena masyarakat sejauh ini yang saya baca, yang saya ikutin di media sosial pun tidak ada pandangan masyarakat bahwa itu menyerang secara pribadi. Dan apalagi kalau dianggap perdebatan itu tidak mengedukasi masyarakat. Oke, berbicara mengenai persepsi publik, Bang Elman, kita akan lihat bersama polling berikut ini yang sudah diadakan oleh Metro TV di akun media sosial Instagram dengan pertanyaan, menurut Anda pantaskah seorang presiden meminta format debat Capres-Cawapres diubah? Yang mengatakan ya sah-sah saja adalah 36%, sementara sisanya 64% mengatakan tidak, itu ranah dari KPU. Kita akan lihat hasil dari X. Itu bahkan kemudian hasilnya lebih tinggi lagi, Bang Elman, yang mengatakan tidak, itu ranah KPU sebanyak 89%. Artinya netizen ataupun publik juga melihat bahwa itu bukan domain dari presiden. Seperti itu ya Bang Elman. Kita lihat juga komentar dari @Nia Lubis, kok Jokowi terlalu jauh ikut campur masalah pilpres, lebih baik atur gimana harga sembako stabil jelang puasa nih Bang. Kita ada punya satu lagi Bang, mungkin bisa dilihat juga @Janitra Dahayu. Sepertinya ada yang mulai ketar-ketir, takut jagoannya kalah. Ini sudah dibahas ya Bang, seperti itu. Komentar. Jadi artinya kan gini, sebetulnya kalau misalnya katakanlah ada paslon yang yang kurang pas, tidak mampu menjawab pertanyaan, sebetulnya kan bukan salah formatnya kan. Kalau formatnya udah benar, tapi katakan kalau ini ujian, kalau tidak bisa menjawab, masa soalnya yang disalahkan? Masa dia bilang soalnya terlalu sulit atau dan sebagainya gitu kan? Jadi menurut saya sih jangan, katakanlah misalnya kalau muka buruk cermin dibelah. Ini kan bisa juga anggapan masyarakat seperti itu. Jadi artinya Pak Prabowo yang tidak bisa menjawab pertanyaannya paslon 1, paslon 3, kok yang dia salahkan format debat. Ini kan itu yang dikatakan oleh publik, memang tidak pantas. Tidak seharusnya presiden memberikan tanggapan seperti itu. Sekali lagi kita katakan itu domain KPU. Untunglah KPU kita tetap mandiri dan independen. Saya nggak bisa bayangkan kalau KPU mengikuti apa yang dikehendaki oleh presiden. Oke, artinya tidak ada alasan yang bisa membenarkan presiden mengomentari bahkan sampai ingin mengubah format debat. Kita akan ulas lebih mendalam mengenai hal itu Bang Elman, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Bang Elman, artinya apakah ada alasan yang bisa membenarkan bagi seorang presiden untuk kemudian mengomentari bahkan sampai sempat mengusulkan untuk merubah format debat? Nggak ada. Sama sekali tidak ada alasan yang kita bisa benarkan presiden meminta di format ulang. Nggak ada. Saya katakan tadi, tugas utama presiden adalah bagaimana menjaga kelancaran dan kualitas demokrasi 5 tahunan ini. Jadi daripada Bapak Presiden cawe-cawe terhadap penyelenggaraan debat presiden ini, lebih bagus presiden segerakan giat untuk memonitor ASN atau TNI atau Polri di lapangan. Katakanlah misalnya seperti kejadian di Boyolali, itu mestinya presiden harus tanya Panglima TNI atau Kasat, bagaimana ceritanya ini? Kok sampai bisa gebuk-gebukan di depan tangsi gitu kan? Kan gitu kan? Itu kan bukan domain militer kan gitu kan? Nah, katakanlah misalnya seperti Satpol PP yang di Garut misalnya, terus ASN di Bekasi pakai kaos nomor 2 kan gitu. Nah, dan di tempat-tempat lain. Nah, inilah sebetulnya yang diharapkan oleh masyarakat, tugas presiden, tanggung jawab presiden. Bagaimana supaya ini tidak terjadi? Kenapa?
supaya pemilu itu betul-betul demokratis, supaya legitimate, supaya yang terpilih nanti 14 Februari nanti adalah betul-betul pilihan rakyat, bukan dipilih yang keinginan rakyat. Kalau terjadi kecurangan, kalau terjadi tidak netralnya ASN, berarti yang akan terpilih nanti bukan pemimpin yang dikehendaki rakyat. Nah, kita kan tidak mau. Nah, inilah tugas utama presiden. Jadi tugas presiden itu bukan untuk mengevaluasi debat capres, bukan untuk membantu pasangan capres. Kedua juga kita harapkan semua paslon, kan masih ada 2 debat lagi. Belajarlah yang baik. Belajar. Kalau bisa siapkan contekan, tapi dalam hati. Jadi, tapi yang pasti debat adalah ranah dari KPU. Ranah dari KPU dan Presiden itu biarlah itu paslon yang akan berapa di situ. Baik Bang Eman, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam editorial malam. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam editorial malam untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.